Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai metode penelitian kualitatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Aulia dan teman saya. Saya Septiana Isi Coba. Di sini kita akan menjelaskan mengenai metode penelitian kualitatif. Nah, langsung saja. Oke, yang pertama itu pengertian metodologi penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia secara mendalam. Jadi, fokusnya bukan angka, tetapi pada makna. Menurut Hasan dan kawan-kawannya, penelitian kualitatif menghasilkan temuan yang tidak bisa diperoleh melalui statistik, tapi melalui pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Contohnya, kalau kita mau tahu kenapa siswa malas belajar, itu karena nggak cukup pakai angka. Kita perlu juga untuk mengobrol secara langsung, observasi, dan memahami situasinya. Lalu ada karakteristik kualitatif. Yang pertama, metode kualitatif punya beberapa ciri khas, yaitu bersifat deskripsi, yang artinya data berupa kata-kata atau narasi. Kedua, menekankan pada makna, bukan sekedar hasil akhir. Ketiga, kontekstual, dilakukan di kondisi nyata, bukan di laboratorium. Keempat, analisis induktif, artinya kesimpulan diambil dari data, bukan dari teori dulu. Dan terakhir, data mendalam, jadi informasinya detail dan menyeluruh. Intinya, metode ini tuh seperti menyelami suatu masalah, bukan cuma melihat dari permukaannya saja. Keempat, jenis-jenis penelitian kualitatif. Ada beberapa jenis-jenis penelitian kualitatif, diantaranya etnografi, yaitu mempelajari budaya. Kedua, studi kasus, yang berfokus pada satu kasus tertentu. Ketiga, fenomenologi, yaitu memahami pengalaman seseorang. Keempat, grounded theory, yang artinya membangun teori dari data. Dan terakhir, penelitian sejarah, yaitu melihat kejadian dari masa lalu. Dan lainnya seperti observasi alami dan studi dokumen. Jadi, tinggal disesuaikan saja dengan tujuan penelitiannya. Kemudian, lanjutnya ada desain penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, desain ini mencangkup yaitu menentukan fokus penelitian, menentukan berdata, menyusun instrumen, merencanakan pengumpulan, dan analisis data. Dan terakhir, sampai memperhatikan etika penelitian. Jadi, bukan asal turun ke lapangannya saja, tapi juga harus terstruktur. Nah, lanjutnya ada tahap-tahap penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, pralapangan, menyusun rencana, memilih lokasi, dan menyiapkan izin. Kedua, lapangan, mengumpulkan data secara langsung. Ketiga, pengolahan data. Data dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan. Kalau diibaratkan ini seperti rencana, eksekusi, dan evaluasi. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu menjawab permasalahan, memperbaiki kondisi, memberikan arah yang jelas, harus spesifik dan sesuai topik. Jadi penelitian bukan hanya sekedar formalitas, tetapi harus punya arah dan manfaat. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama, wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung. Kedua, observasi, mengamati secara langsung. Ketiga, kuesioner, yaitu pernyataan tertulis, pertanyaan tertulis. Keempat, dokumentasi, seperti foto, arsip, dan rekaman. Dan terakhir, diskusi kelompok terarah, yaitu diskusi bersama untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Semakin banyak teknik, biasanya data jadi lebih kuat dan lebih valid. Lalu dengan analisis data.
Menurut kajian Adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Selanjutnya, menurut Miles dan Faisal, analisis data itu dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama ada reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan data yang penting. Lalu kedua ada penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel atau narasi. Lalu yang ketiga, itu ada penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menarik kesimpulan dari data yang sudah dianalisis dan memastikan kebenarannya. Jadi, data itu tidak mudah disimpulkan, tetapi melalui proses yang sistematis. Sebagai contoh penerapan, penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 10 TKJ. Jadi, ini studi kasus nyata ya, yang saya alamin sendiri. Waktu saya internship kemarin, itu saya mencoba untuk mengajar dengan menggunakan Canva AI. Yang pertama itu saya mengenalkan AI kepada teman-teman kelas 10 TKJ, entah itu 10 TKJ 1 ataupun TKJ 2. Dan itu setelah saya mengenalkan AI, saya juga mengenalkan Canva AI. Nah, untuk membuat sebuah media pembelajaran seperti game edukatif. Jadi di Canva AI itu ketika kita mengisi prompt, itu Canva AI outputnya bisa sebuah game pembelajaran ataupun game yang interaktif. Itu terserah mereka karena saya hanya apa ya, memberikan arahan bahwasanya harus membuat sebuah game, terserah mau game apa saja, dan mereka melakukannya. Jadi siswa ini tidak hanya menggunakan, tetapi juga diminta untuk memodifikasi prompt yang sebelumnya sudah saya berikan sesuai kreativitas mereka. Nah, tujuannya adalah untuk melihat bagaimana teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam sebuah pembelajaran. Lalu, untuk hasil penelitian yang saya temukan, yang pertama itu jelas siswa itu menjadi lebih tertarik dalam belajar karena mereka bisa membuat game sendiri dan mungkin mereka lebih semangat dalam belajar dengan game yang mereka bikin sendiri. Lalu juga pembelajaran itu menjadi lebih interaktif, terus siswa juga lebih aktif dan kreatif dan lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan teknologi, khususnya AI, dapat memberikan dampak positif terhadap proses belajar. Nah, sebagai kesimpulan, metode penelitian kualitatif sangat efektif untuk memahami fenomena secara mendalam. Selain itu, penerapan teknologi seperti Canva AI terbukti dapat meningkatkan minat dan interaktivitas siswa dalam belajar. Namun, keberhasilan ini tetap bergantung pada